Pernahkah kamu melihat sebuah toko kecil di pinggir jalan? Lampu neon yang redup, yang tetap menyala meski malam sudah larut. Seorang pemilik tua dengan wajah penuh keriput duduk di kursi kayu, menunggu pembeli datang, tanpa mengeluh, tanpa menyerah. Di balik kesederhanaannya, ada rahasia yang menuntun banyak orang Cina pada keberhasilan. Ini bukan sekedar strategi dagang, bukan soal untung dan rugi, tapi filosofi hidup yang tertanam kuat, turun-temurun dari nenek moyang mereka. Hari ini kita akan belajar bersama, bukan untuk meniru secara buta, tapi menyerap hikmah, menyaring makna, dan menjadikan pelajaran itu sebagai cahaya dalam langkah kita. Karena kaya bukan hanya tentang harta. Kaya adalah soal cara pandang. Kaya adalah tentang kesabaran, kesederhanaan, dan kerja keras yang tak mengenal kata menyerah. Pernahkah kamu bertanya, mengapa banyak pedagang Cina yang usahanya terus berkembang, sementara banyak orang lain yang jatuh bangun tanpa henti? Apakah mereka diberkati nasib yang berbeda? Ataukah ada rahasia yang selama ini tersembunyi, yang bisa kita pelajari dan kita jalankan? Sesungguhnya kunci itu ada pada filosofi hidup mereka, pada kebiasaan kecil yang tampak sederhana, namun jika dijalankan dengan konsisten, mampu menumbuhkan gunung dari biji kecil. Hari ini, mari kita telusuri 6 rahasia cara kaya ala orang Cina. Bukan sekedar strategi bisnis, tapi jalan hidup. Pertama, tidak sombong, kaya tapi merendah. Di banyak kota, kita melihatnya orang-orang Cina yang berdagang. Meski toko mereka sederhana, sikap mereka selalu sama. Mereka menyambut pembeli dengan senyum. Bahkan ketika pembeli hanya membeli permen seharga Rp100. Mereka mengerti satu hal, pembeli adalah raja, dan raja harus diperlakukan dengan hormat. Ada filosofi dalam budaya mereka. Laut menjadi luas karena ia rendah hati. Semua sungai rela mengalir padanya. Begitu pula seorang pedagang. Semakin rendah hati, semakin banyak orang yang datang, semakin deras rezeki yang mengalir. Contoh nyata sering kita temui. Kita membeli barang di toko mereka, lalu tanpa diminta, penjual itu membungkus dengan rapi, tersenyum, bahkan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Hati kita pun merasa dihargai, dan tanpa sadar, kita ingin kembali lagi, meski toko lain menjual barang yang sama. Kesombongan adalah racun dalam dagang. Kerendahan hati adalah minyak wangi yang mengundang banyak orang. Yang kedua, kerjasama mutualisme. Kalau tidak ada, akan dicarikan di toko sebelah. Pernahkah kamu masuk ke sebuah toko, mencari barang yang kamu butuhkan, namun ternyata tidak ada? Kebanyakan penjual mungkin hanya berkata, "Maaf, sudah habis." Tapi berbeda dengan banyak orang Cina, terutama pedagang Cina. Mereka rela mengarahkanmu ke toko sebelah, bahkan mencarikannya untukmu. Seolah-olah
mereka lebih mementingkan kepuasanmu daripada keuntungan sesaat. Filosofi mereka sederhana. Rezeki itu tidak pernah habis jika dibagi. Hari ini mereka mengantarkan pembeli ke toko lain. Besok, toko lain yang akan mengantarkan pembeli ke tempat mereka. Itulah jaringan. Dan dalam jaringan ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekedar persaingan. Bagi mereka, kerjasama bukan sebuah kelemahan. Kerjasama adalah strategi bertahan hidup. Karena mereka mengerti satu hal, sendiri kita bisa cepat, tapi bersama kita bisa jauh. Yang ketiga, 2 tahun awal tanpa libur, disiplin besi. Bayangkan ini, sebuah toko kecil baru dibuka. 2 tahun pertama, sang pemilik dan keluarganya tidak pernah libur. Tidak ada hari Minggu, tidak ada tanggal merah, tidak ada libur Lebaran, tidak ada libur Natal, tidak ada libur Tahun Baru. Kenapa? Karena mereka tahu, di 2 tahun pertama, usaha itu masih rapuh. Pelanggan masih belajar percaya, dan kepercayaan tidak boleh dikhianati. Maka mereka hadir setiap hari, melayani tanpa henti, hingga pelayannya berkata dalam hati, "Kalau mau cari barang, pasti ada di toko itu. Mereka tidak pernah tutup." Kesabaran seperti ini adalah pondasi. 2 tahun akan terasa berat, tapi setelah itu, hasilnya bisa bertahan puluhan tahun. Inilah disiplin besi ala orang Cina. Mereka rela menahan lelah, menunda liburan, demi menahan akar yang dalam. Karena mereka tahu, pohon besar hanya bisa tumbuh jika akarnya kuat. Yang keempat, selalu berpikir menambah aset, bukan menikmati untung. Bagi banyak orang, keuntungan adalah untuk dinikmati. Hari ini untung besar, besok langsung membeli barang mewah. Hari ini laris, besok langsung bepergian untuk bersenang-senang. Tapi filosofi orang Cina berbeda. Mereka berpikir bagaimana keuntungan itu bisa menjadi batu bata baru untuk membangun rumah yang lebih besar. Hari ini untung, besok tambah rak, besoknya lagi tambah stok barang, lalu menabung untuk membeli tanah, lalu membuka cabang baru. Mereka mengerti hukum sederhana. Uang yang habis untuk kesenangan akan lenyap, tapi uang yang ditanam untuk aset akan berlipat ganda. Itulah sebabnya banyak dari mereka yang terlihat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, tapi ternyata mereka memiliki tanah di mana-mana, toko di banyak tempat, aset yang terus berkembang. Mereka tidak sibuk memamerkan harta, mereka sibuk memperkuat akar. Yang kelima, biar untung sedikit, asal langganan itu banyak. Ada peribahasa, air setetes demi setetes akan menjadi samudra. Inilah yang mereka lakukan dalam dagang. Mereka itu tidak mencari untung besar dari satu transaksi. Mereka mencari pelanggan tetap yang kembali lagi dan lagi. Harga dibuat bersahabat, untung mungkin tipis. Tapi karena banyak orang yang datang, keuntungan akhirnya melimpah. Pelanggan bukan hanya soal angka. Pelanggan adalah tentang kepercayaan. Sekali orang percaya, mereka akan kembali. Dan bahkan mereka membawa orang lain
untuk ikut berbelanja. Banyak orang jatuh dalam kesalahan karena mereka ingin cepat kaya. Tapi orang Cina memahami, lebih baik kaya perlahan, tapi kokoh dan bertahan lama. Yang keenam, makan sayur dan garam. Filosofi menahan diri demi masa depan. Ada ungkapan dalam budaya Cina, makan sayur dan garam. Maknanya sederhana, rela hidup sederhana sekarang demi cita-cita besar di masa depan. Mereka bisa saja makan enak setiap hari, tapi mereka memilih untuk menahan diri, tidak makan berlebihan, tidak berbelanja berlebihan, tidak pamer. Karena bagi mereka, kenikmatan sejati bukanlah pada makanan mahal yang cepat habis di perut kita. Kenikmatan sejati ketika cita-cita besar akhirnya tercapai. Seorang pemuda Cina bisa bekerja keras, tidur di lantai, makan seadanya, menabung setiap sen. Dan bertahun-tahun kemudian, ia berdiri tegak sebagai pemilik usaha yang sukses. Kekayaan bukan datang dari apa yang kita makan, tapi dari apa yang kita tanam. Kawan, 6 filosofi ini adalah pelajaran berharga. Pertama, rendah hati pada pelanggan. Kedua, membagi rezeki dengan kerjasama. Ketiga, disiplin tanpa libur di awal usaha. Keempat, menanam untung menjadi aset. Kelima, untung kecil tapi pelanggan banyak. Dan yang keenam, hidup sederhana, menahan diri. Inilah rahasia yang membuat mereka kuat, bertahan, dan akhirnya kaya. Bukan karena mereka diberkati nasib khusus, tapi karena mereka menjaga prinsip dengan konsisten. Maka, jika kamu ingin kaya, belajarlah dari mereka. Bukan sekedar meniru dagangannya, tapi menanamkan filosofi mereka ke dalam hatimu. Dan ingatlah, kekayaan sejati bukan soal seberapa banyak kamu memiliki. Kekayaan sejati adalah tentang bagaimana kamu membangun, bagaimana kamu bersabar, bagaimana kamu merendah, dan bagaimana kamu menahan diri demi masa depan.